bisa X, bisa Y, tapi itu tadi yang deskriptif. Jadi analisisnya adalah lebih pada analisis deskriptif. Nah, setelah yang kemarin yang kalian olah di Excel dan di SPSS. Nah, sekarang kita adalah namanya lagi analisis bivariat. Bivariat ini adalah dua variabel, yaitu X dan Y. X ini adalah variabel yang mempengaruhi ini adalah variabel yang dipengaruhi. Ya. Nah, biasanya simbolnya X dan Y. Ya, ini hanya dua variabel. Ya, ini kata kunci. Baik kalian tentukan belajar tentang metodologi kuantitatif. Kalau di kuantitatif itu biasanya udah kelihatan dari judul. Ya, udah kelihatan dari judul. Biasanya itu ada kata di depannya adalah pengaruh, hubungan, efektivitas, ya, bla 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 bla. Ini X, ini X, ini X terhadap, ya, ini juga terhadap atau juga ada kata pada. Bla bla bla, ya. Ini adalah variabel Y-nya. Jadi udah kelihatan di judul itu adalah ketika di kuantitatif atau di statistik itu, karena dia pasti alat untuk kuantitatif. Jadi udah ketahuan di sini judulnya pengaruh, hubungan dan depannya itu udah bicara kuantitatif. Sebelum ada kata terhadap, ini adalah menjelaskan variabel. Artinya ini mempengaruhi, ya. Ini juga mempengaruhi. Ya. Ini kita konsepnya dulu yang harus dipahami. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu kuanti. Kita bicaranya deskriptif, hanya bicara frekuensi, ya kan? Rata-rata, median, segala macam. Nah, kita sudah jelaskan bahwa variabel ketika bivariat itu adalah maksimal dua variabel. Dia harus dua variabel. Yaitu ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Ya. Nah, biasa kata kuncinya itu adalah menentukan variabel, biasanya yang mempengaruhi dibilang independen. Terus ini adalah dependen. Ya. Nah, biasanya itu sebelum kata terhadap itu adalah variabel X atau variabel independen. Ya, jadi namanya mempengaruhi dia aktif kan. Nah, itu satu variabel. Dari sini ada pertanyaan? Ada? Kuanti kan kita nggak belajar. Tadi saya dengerin makanya saya bingung. Kuanti, ini kuanti, maka alat untuk menghitung di
kuanti adalah ini. Judul di kuanti otomatis ini ada kalimat-kalimat di awal, ada kalimat ini. Nah, pengaruh kan? Kualitas tidur itu adalah X-nya. Ya. Jadi sama aja, misalnya pengaruh iklan atau enggak iklan, ya. Terus terhadap pada motivasi, ya. Itu kan udah jelas. Ini teorinya adalah teori iklan, ini adalah teori motivasi, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, yang menjadi alat yang dianalisis adalah tugas terakhir yang kalian. Yang ada namanya ANOVA, ya, R square, F, ya, ada F itu kalian yang dihasilkan di itu, ya, ada F itu. Nah, F yang ada hasil di ekspresi nanti ada F itu nanti dibandingkan dengan F tabel. Nah, ini yang nanti adalah hasil yang membentuk persamaan. Persamaannya tentu kalian waktu SMA ada yang modelnya seperti ini. Di matematika SMA kan? Nih, persamaan. Ya. Jadi ini nanti yang kita akan analisis, ya. Ini di mana? Nah, ini yang biasanya disebut dengan persamaan regresi linier sederhana. Ya. Nah, ini biasanya kalau kayak gini ini hanya cuma dua variabel sama. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita langsung ke praktek? Yang bingung atau apa? Jadi nanti kita hitung pakai itu, Pak. Nanti kita hitungnya pakai SSS. Kalau yang ini? Sama. Nanti kan ada hasilnya. Cuman adalah yang perlu kalian pahami dulu adalah ini nanti ada univariat, ada bivariat. Yang terakhir itu adalah multivariat. Multivariat ini adalah dia lebih dari dua variabel. Ya. Nah, artinya dua variabel itu bisa variabel dua, misalnya dua variabel independen, satu variabel dependennya, atau satu variabel independennya, dua variabel dependennya. Apa? Ya, ini kan ada tiga variabel kan? Nah, tapi kan saya di sini ada X1 dan X2, maka dua variabel independen. Ya, jadi dua variabel yang mempengaruhi dan satu variabel yang dipengaruhi. Jadi jarang biasanya yang dipengaruhi, biasanya paling banyak kan yang mempengaruhi daripada yang dipengaruhi. Nah, ini multivariat ini juga sama.
Ya. Ini kalau tadi ada X dan Y ya. Jadi kalau dia menggunakan nantilah pertemuan selanjutnya. Ya, nanti kalau saya mungkin pusing. Untuk itu hari ini kita bicara regresi sederhana. Dari ini kita olah ada dua dengan Excel dan SPSS. Tapi kalau yang multivariat nanti kita akan gunakan SPSS dan Smart PLS. Jadi ada dinamakan kalau SPSS kita menggunakan analisisnya adalah regresi linear berganda. Ya. Kalau Smart PLS kita itu pakai SEM PLS. Ya. Itu adalah lebih analisa jalur. Ya. Nah, di kuantitatif kalian udah sampai ke kerangka pikir belum? Di teori metodologi kuantitatif kan? Ya kan pasti kan kalian bahas bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalian udah bahas bab 2 belum? Belum sampai bab 2. Belum? Belum sampai bab 2. Baru bab 1. Iya. Iya. Kuantitatif, saya bilang kuantitatif bukan kualitatif, kuantitatif. Tapi iya ada yang pakai kuanta ada yang pakai. Berapa? Dua-duanya digabung. Sudah masuk ke bab 2. Baru mau. Jadi baru pembahasan teori. Nah, ada di bab 2 itu namanya kerangka konsep atau kerangka pikir. Ada konsep, ada kerangka teori, ada kerangka pikir. Ya. Nah, paling yang adalah kalau di kuantitatif itu adalah yang paling gampang ketika bicara kerangka berpikir atau kerangka konsep itu gambarnya hanya gini. X, Y. Ini regresi linear sederhana. Ya. Ini yang dua variabel. Ya. Nah, kalau yang regresi lebih dari dua variabel itu ada dua. Ini saya hapus saja ini ya. Kalau dia menggunakan SPSS, ya, itu dia X-nya ada yang mempengaruhi lebih dari 1. Ya. Jadi X1, X2 dan Y. Ini seperti ini. Jadi sampai kalaupun misalnya sampai X titik-titik ya. Jadi mau banyak mau 10 segala macam tetap. Ya, ini kerangka konsepnya. Ya. Nah, ini kalau yang namanya regresi linear berganda. Ya. Nah,
Sedangkan yang terakhir ini ya, itu adalah kerangka berpikirnya Smart PLS dengan PLS itu adalah seperti ini. Dia bukan dengan X1 dan X2, tapi dengan Z. Dan ini Y. Z ini adalah variabel moderasi. Artinya dia variabel yang ada di tengah-tengah. Ya. Nah, bedanya dia adalah sama seperti ini, ya. Tapi dia juga X terhadap Z. Ya. Jadi jelas ada 3 pembeda ketika dua variabel hanya X terhadap Y tanda panahnya. Terus kemudian kalau yang linear berganda, ya, itu X, X2 dan seterusnya. Ya. Tapi kalau yang same itu gambarnya seperti ini, jadi panahnya seperti ini. Ya. Z ini bisa menjadi dua variabel, bisa menjadi variabel yang mempengaruhi, juga variabel yang dipengaruhi. Dia menjadi variabel independen atau yang mempengaruhi terhadap Y, tapi dia menjadi variabel yang dipengaruhi ya terhadap X. Ya. Ini pahami dulu, nanti kita akan biar ada gambaran, kita sampai pertemuan 14 di ujungnya di sini. Jadi dia masuknya multivariat. Ya, Yang ini multivariat. Jadi ada dua kerangka dengan dua analisis yang berbeda. Tapi yang ini analisisnya sama dengan yang ini. Ya. Satu arah, ya. Nah, kalau regresi yang berganda, ya seperti ini, itu kan tadi ada pengaruh, ya, terhadap Y. Ini yang dua. Kalau dia lebih dari satu, biasanya di sini ada tulisan dan. Ya, jadi ada dan atau koma, ya. Jadi X1 ya, kemudian X2. Ya. Kalau dia melakukan analisis regresi berganda. Jadi dan ini bisa sampai seterusnya dan seterusnya. Biasanya ada dengan bentuk koma. Ya. Tapi kalau yang ini ya, yang variabel yang pakai SMR PLS atau Smart PLS yang analisis jalur, ya, itu bukan dengan dan, tapi kalimat kuncinya adalah melalui. Beda, ya. Kalau dan itu kan sama-sama variabelnya. Begitu juga kalau yang di Y ini juga kalau di Y1 dan Y2. Ya, kalau mau yang independennya lebih dari satu variabel, tapi jarang dilakukan. Biasanya kita, karena kita ilmu sosial, biasanya kan kita adalah bagaimana orang bisa mempengaruhi, ya. Nah, kalau ini kuncinya adalah karena ini variabel Z, yaitu tadi karena dia ada sini, makanya Z ini adalah variabel antara mediasi. Maka kata kuncinya biasanya hubungan X melalui Z terhadap jelas? Atau masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau dicerna dulu?